Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik kita di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan, dan di subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Ini untuk kompetensi dasar kita hari ini. Kemudian ini indikatornya, tujuan pembelajarannya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kegiatan kita hari ini ada 3. Yang pertama, nanti anak-anak membaca dari buku siswa. Ada 3 yang perlu dibaca. Yang pertama, di halaman 66, itu ada teks tentang rangkaian paralel. Kalau sudah selesai, dilanjutkan ke halaman 71 sampai 72, ada sebuah teks, jam membantu Siti tepat waktu. Dan yang ketiga, halaman 83 sampai 84 ada teks si paralel penyelamat jalan. Nah, setelah selesai membaca, nanti anak-anak menyimak penjelasan tentang rangkaian paralel. Yang ketiga, menggambar rangkaian listrik. Nah, nanti ada tugas. Jadi anak-anak diminta menggambar rangkaian listrik seri dan paralel, masing-masing terdiri dari 3 lampu. Oke. Supaya lebih cepat, kita langsung mulai ya. Oke, kegiatan yang pertama, silahkan anak-anak siapkan bukunya, lalu selamat membaca. Nah, setelah membaca, sekarang kita masuk di kegiatan yang kedua. Mari simak penjelasan berikut ini. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik yang paralel. Waktu itu kita sudah belajar yang rangkaian seri ya. Nah, nanti bisa kalian buka lagi videonya. Nah, sekarang Ibu mau membuat rangkaian paralel. Di sini mau membuat sama ya. Lampunya waktu itu seri kan pakai 2 lampu. Sekarang paralel sama 2 lampu. Nah, anak-anak sambil Ibu ingatkan, ketika kita menyusun rangkaian listrik, yang pertama kali kita lakukan itu dimulai dari susun dulu komponennya mau apa saja. Misalnya ada lampu, kemudian ada baterai. Baterainya 2 ya, sama seperti yang seri kemarin. Nah, ketika seri, kalau anak-anak perhatikan, lampunya itu disusun seperti ini. Kan? Nah, ketika paralel, biasanya lampunya disusun seperti ini. Nah, atau bisa juga lampunya seperti ini agak jauh. Nah, bedanya apa? Kita lihat setelah memasang kabel. Jadi, masing-masing lampu kita beri kabel seperti ini. Lampu yang kedua juga sama. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan kabel di lampu yang pertama dan lampu yang kedua kita hubungkan. Ditambah kabel lagi. Sampai sini. Baru kita tambah 2 kabel lagi untuk menghubungkan ke baterai. Oke. Sudah siap ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah. Akhirnya lampunya menyala. Nah, seperti inilah yang namanya rangkaian paralel. Nah, ini ya. Nanti bisa kalian bandingkan dengan rangkaian seri, kalian buka video yang sebelumnya. Nah, ini lampunya disusun seperti ini modelnya. Nah, sekarang perbedaannya, kalau kita amati dari rangkaian paralel dibanding rangkaian seri, yang pertama kita lihat, coba anak-anak lihat nyala lampunya bagaimana. Mana yang lebih terang? Iya, lebih terang yang rangkaian paralel. Nah, kemudian kenapa ya kok dia lebih terang? Nih, di rangkaian seri waktu itu kan hanya 1 jalur kabelnya, ya kan? Aliran listriknya hanya 1 jalur. Tetapi kalau di rangkaian paralel ini, dia ada percabangan. Jadi ini kan kutub positif ya. Nah, berarti kan aliran listriknya dari kutub positif ke sini. Nah, sampai di sini ada listrik yang membelok,
ada yang lurus. Inilah yang namanya percabangan. Sama seperti anak-anak kalau misalnya di jalan, di lampu merah itu, nah di situ kan ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, ada yang lurus. Nah seperti itulah namanya percabangan. Jadi di sini listriknya terbagi. Oke, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nah, yang ke kiri ini tugasnya menyalakan lampu ini. Kemudian lanjut ke sini dan kembali ke baterai. Nah, begitu juga yang ini. Tadi listriknya yang terbagi ke atas, sini menyalakan lampu yang ini. Kemudian kembali bertemu dengan listrik yang dari lampu satunya. Kemudian sama-sama kembali ke baterai. Nah, begitu seterusnya. Jadi, kenapa dia lebih terang? Karena dia aliran listriknya terbagi rata. Terbagi rata, kemudian tidak terganggu satu sama lain. Nah, nyala lampunya lebih terang, kemudian ada percabangan. Lalu coba kalau anak-anak lihat di sini, jumlah kabelnya yang digunakan apakah sama dengan rangkaian seri kemarin? Beda ya. Nah, di sini menggunakan kabel yang jumlahnya lebih banyak. Lalu kalau rangkaian seri, kalau misalnya ada dua lampu, salah satu lampu padam, apa yang terjadi dengan lampu satunya? Iya, ikut padam. Tapi kalau di rangkaian paralel kita coba. Satu lampu ini kita putus. Nah, tapi lampu ini yang lainnya tetap menyala. Itu bedanya antara rangkaian seri dan paralel. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Oke, nah jadi, dari simulasi yang tadi, nih rangkaian paralel itu kalau digambarkan kan seperti ini bisa. Nah, rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel ada percabangan yang tadi Ibu sudah katakan, lalu susunan lampunya juga berbeda. Itu ya. Nah, kegiatan yang ketiga, setelah menyimak penjelasan tadi, coba anak-anak menggambar rangkaian seri dan paralel. Jadi ada dua rangkaian, satu rangkaian seri dan satu lagi rangkaian paralel. Nah, tentu saja yang anak-anak buat harus berbeda dengan yang ada di buku. Tadi waktu kalian membaca teks, pasti ada kan gambar rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak harus membuat yang berbeda dengan yang di buku. Nah, rangkaian seri dan paralel masing-masing terdiri dari 3 lampu. Kalau tadi di sini, ini 2 lampu. Nah, tugasnya, anak-anak diminta membuat gambar terdiri dari 3 lampu. Nah, perlu diperhatikan juga komponen listrik lainnya. Misalnya baterai, lalu kabelnya, diperhatikan ya. Nah, silahkan nanti digambar di buku tugas, kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke wali kelas paling lambat malam ini ya, jam 10 malam. Oke, terima kasih. Selamat belajar, Tuhan memberkati.